Pemirsa, jagung merupakan jenis tanaman pangan yang menghasilkan karbohidrat. Jika di belahan dunia lain, jagung menjadi bahan pangan pokok, bagi kebanyakan bangsa Indonesia, jagung hanya digunakan menjadi bahan pangan olahan. Meskipun Batam dikenal sebagai kota industri, di beberapa tempat terdapat lahan yang digunakan untuk menanam jagung. Meskipun hasil panen dapat menutupi kebutuhan keluarga, harga pupuk dinilai mencekik leher para petani ini. Berikut laporan reporter Batam TV Putri Yulianti Amini dan juru kamera Rajin Pasaribu bertanam jagung, petani Batam tanpa pupuk subsidi. Hai Sobat UMKM, kembali lagi di UMKM Provinsi Kepri, dan kali ini saya sudah berada di Nongsa, Kota Batam untuk melihat dan juga memanen jagung di kawasan Nongsa ini. Seperti apa? Ikuti saya. Untuk sampai di kebun jagung kawasan Sambau Nongsa ini, perlu melewati jalan setapak yang cukup sulit untuk dilalui. Jalan ini tertutup dedaunan dan ilalang tinggi. Kondisi ini menjadi sebuah tanda jika yang dilalui ini bukanlah jalan yang biasa orang lalui. Betul saja, dari rimbunnya semak terlihat jalan lebar dan lebih nyaman untuk dilewati. Namun jika melewati jalan tersebut, perjalanan akan memutar dan memakan waktu lama. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit, barulah terlihat hamparan tanah yang telah ditanami jagung dan beberapa jenis sayuran. Beberapa petani penggarap kebun juga terlihat tengah sibuk memanen jagung. Petani ini bernama Jeffrianta. Dia merupakan seorang petani jagung yang memanfaatkan lahan seluas 1 hektar ini. Tanah ini ia sewa dari pemerintah Kota Batam untuk dijadikan sebagai ladang jagung yang telah menopang perekonomian keluarganya selama ini. Meski bukan makanan pokok, jagung masih menjadi bahan makanan yang dicari masyarakat Batam. Di lain sisi, pemilihan jagung juga disesuaikan dengan kemampuan fisiknya. Menurut lelaki kelahiran Sumatera Utara ini, pemeliharaan jagung dinilai cukup mudah dibandingkan sayur mayur. Tidak ada cara khusus untuk menanam, merawat, hingga memanen jagung yang ia tanam. Setelah 65 hari pasca tanam, jagung di kebun Jeffrianta ini siap dipanen. Dalam sekali panen, Jeffrianta bisa menghasilkan 5 kuintal hingga 1 ton. Biasanya, jagung akan ia jual ke tengkulak yang dihargai antara 6 hingga 10 ribu rupiah per kilogram. Kalau jagung ini dulu kan nanam sayur. Kalau sayur siap panen wajib bajak, naikkan. Tenaga nggak memadai sendiri. Kalau tanam jagung tinggal ngerawat aja, siram, mupuk, udah 60 hari panen. Kalau sayur basah ini kan siap panen langsung bajak. Umur sayur basah macam kangkung 18 hari panen, nggak sanggup sendiri. Kalau pas cuacanya bagus agak mending, kalau pas nggak bagus ya agak repot juga. Kalau musim mulat itu kan payah ngatasinya, pokoknya besar. Daun hijau, kalau itu bagus. Lantaran kalau kuning daunnya itu pasti buah kecil, nggak bisa, nggak manis. Siapa yang mau makan jagung kalau nggak manis? 5 tahun lamanya Jeffrianta menjadi petani jagung. Dirinya masih mengeluhkan terkait harga pupuk yang dinilai cukup mahal. Biasanya 1 bungkus pupuk dibanderol dengan harga Rp120.000. Dalam sekali menanam, dirinya membutuhkan 10 bungkus pupuk untuk lahan yang ia garap. Sementara 1 karung pupuk dibanderol dengan harga Rp730.000.
Petani jagung ini berharap ada subsidi pupuk dari pemerintah setempat. Kalau kami bukan yang butuh bantuan, yang perlu kami kan ibaratnya pupuk dikurangi harganya, biar semua petani Batam ini kan sukses bisa bertani, lantaran hasil panen kami juga kan semua masyarakat yang makan. Itu ajanya. Kalau bantuan kan tertentu cuman yang dapat bantuan itu, yang buat kelompok baru bisa dapat bantuan. Kalau macam kami ini mana bisa dapat bantuan. Tapi kalau diturunkan harga pupuk, kami kan semua dapat beli ke toko pupuk. Harga murah, agak mending terjangkau pekebun yang lain. Itu ajanya harapan sama pemerintah. Apa yang menjadi keluhan petani jagung ini mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin. Ia menyebut bahwa setiap tahun pemerintah telah menganggarkan subsidi pupuk. Namun hal tersebut diakuinya belum menjangkau secara keseluruhan kepada petani yang ada di Batam. Meski demikian, dirinya terus mendorong agar ada penambahan subsidi pupuk bagi para petani, karena hal tersebut akan berpengaruh pada perekonomian daerah. Ya, memang dari pemerintah setiap tahun ada menganggarkan subsidi pupuk ya, tetapi memang tidak bisa menjangkau secara keseluruhan. Ini juga sebuah hal yang sedikit bermasalah di samping anggaran yang terbatas ya. Jadi ini memang yang saya terus gaungkan di pemerintah agar para petani ini disubsidi pupuk lebih banyak lagi, karena dengan mensubsidi pupuk maka ketahanan pangan juga akan kuat. Harga-harga kebutuhan pokok, harga pertanian, harga perkebunan juga ini akan mendongkrak tentunya harga-harga yang ada di wilayah Batam dan Kepri. Karena kita tahu bahwa lahan pertanian di Kepri ini sedikit, hanya 4% dari luas masuk dalam prioritas kebutuhan pokok. Tetapi tentunya pemerintah selaku pemegang regulasi ini juga harus memperhatikan, karena banyak sekali peminat jagung ini. Dan memang jagung ini salah satu makanan ciri khas Indonesia salah satunya. Jadi kami juga mendorong agar memang kalau di sini di Batam ini panen jagung ya, Bapak ini kita lihat jagungnya hasilnya baik, kenapa tidak kalau lahan yang tidur yang saat ini ditanamin jagung kemudian bisa diekspor. Tentunya ini bisa membangkitkan ekonomi juga gitu. Nah pemirsa, ini adalah lahan milik Pak Jepri yang memanfaatkan lahan ini menjadi ladang jagung, yang tentunya jagung juga memberikan dampak yang baik untuk masyarakat Batam untuk memasok jagung. Jadi tidak perlu lagi pemerintah harus mengimpor jagung dari luar daerah, sehingga diharapkan pemerintah bisa mensupport keberlangsungan para petani jagung ini dengan berbagai cara. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Pak Jepri sendiri, bahwa kendala yang masih dihadapi yaitu mahalnya pupuk yang harus dibeli untuk tanaman jagung ini. Saya Putri Amidi, sampai jumpa di UMKM selanjutnya.